Pemerintah Provinsi Pemprov DKI Jakarta menaikkan dana operasional untuk RT RW mulai tahun depan. Dana operasional RT yang sebelumnya Rp1.500.000 naik menjadi Rp2 juta per bulan. Sedangkan dana operasional RW yang sebelumnya Rp2 juta menjadi Rp2.500.000 per bulan. Pemprov DKI Jakarta menganggarkan kenaikan dana operasional itu dalam APBD DKI 2018. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan, biaya operasional para ketua RT dan RW tersebut cukup besar. Masyarakat perlu menghormati para pekerja sosial yang menjaga ikatan sosial di masyarakat itu. Seiring kenaikan dana operasional RT RW, Anies juga mengeluarkan kebijakan baru menghapus kewajiban RT RW membuat laporan pertanggungjawaban LPJ dana operasional. Anies percaya seluruh ketua RT RW di Jakarta akan mengelola dana operasional untuk kebutuhan operasional di lingkungan masing-masing. Gubernur DKI yakin dana itu tidak akan disalahgunakan karena biaya operasional di lingkungan RT RW sangat tinggi. Mantan Mendikbud ini meminta Ketua RT RW menjaga kepercayaan Pemprov DKI Jakarta untuk mengelola dana operasional yang akan mereka terima nantinya. Dengan dihapusnya LPJ dana operasional, Anies ingin RT RW fokus melayani warga dibandingkan dengan hanya mengurus persoalan administrasi. Membuat Ketua RT RW bisa lebih fokus pada pelayanan daripada pada administratif. Dan kita tahu ini adalah kerja sosial, ini adalah kerja untuk sesama warga yang punya, kalau bicara waktu, sedotan waktu yang luar biasa. Permasalahan laporan penggunaan dana ini muncul dari keluhan para ketua RT RW terkait pembuatan LPJ dana operasional dalam acara kunjungan kerja gubernur dan wakil gubernur. Mereka mengeluhkan LPJ itu membuat para ketua RT dan RW berbohong ke pemerintah dan meminta Gubernur Anies untuk menghapus kebijakan tersebut. Saat ini sistem laporan penggunaan dana operasional RT RW di Pemprov DKI menggunakan laporan pertanggungjawaban setiap 3 bulan sekali. Cara ini yang diterapkan pada masa kepemimpinan Joko Widodo saat menjabat sebagai Gubernur DKI. Namun sistem laporan itu sempat diganti dengan Clue. Sementara kenaikan dana operasional RT RW merupakan hasil usulan dari mantan PLT Gubernur DKI Jakarta Sumarsono ketika bertemu dengan pengurus RT RW di seluruh wilayah Jakarta. Kenaikan dana operasional ini diharapkan dapat diikuti dengan peningkatan pelayanan RT RW kepada masyarakat. 2 bulan pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Anies Sandi memang panen dengan wacana-wacana yang kontroversial. Yang terbaru kemarin pada saat pertemuan RT RW dan juga lembaga masyarakat kelurahan se-Jakarta Pusat, Anies mengeluarkan statement akan menaikkan dana operasi RT RW di Jakarta. Dana RT sebelumnya adalah 1,5 juta akan dinaikkan menjadi 2 juta, kemudian dana RW sebelumnya adalah 2 juta naik menjadi 2,5 juta. Nah, gongnya adalah adanya penghapusan kewajiban untuk melakukan laporan pertanggungjawaban. Dan ini sudah hangat dibicarakan di sejumlah pemberitaan pada hari ini dan sore tadi kami mendapatkan informasi bahwa Anies meralat dan mengatakan bahwa itu baru sebatas wacana dan masih sebatas obrolan. Untuk itu kita akan membahasnya dalam program Saling Silang Jak TV malam ini. Saya tidak sendiri, sudah ada 4 narasumber. Ada Bang Uco Sky Kadafi dari pengamat anggaran politik dari Fitra. Halo Mas, selamat malam. Malam, saya TBA bukan Fitra. Oh TBA, sorry, mohon maaf. Sudah ada Pak Angga Wira, koordinator sahabat Anies Sandi. Angga, selamat malam. Dan juga ada Pak Kaharudin, Ketua RW 07 Kelurahan Kalibaru. Kita akan membahas topik ini. Saya ke Pak Kaharudin dulu. Pak Kaharudin ini kan bisa dikatakan adalah pelaku, bisa dikatakan Ketua RW yang mengetahui bagaimana dana operasional setiap bulannya dikeluarkan. Pak Kaharudin, ini tadi ada yang mengatakan bahwa benar nggak sih kalau kita membuat laporan pertanggungjawaban dana RT RW banyak bohongnya? Kenapa? Mungkin permasalahannya seperti ini, Mbak. Ini dana yang kita terima ini, kita belum menerima dana, tapi kita suruh bikin laporan. Akhirnya kan mau tidak mau, kita pakai dana pribadi dulu untuk menjalankan program-program yang ada di wilayah. Akhirnya mau terima kan itu yang kita dikatakan bohong seperti itu karena belum terima duit tapi kita bikin laporan gitu. Pak Kaharudin sering pakai uang pribadi sendiri untuk operasional RT RW. Untuk pelaksanaan pertama kita pakai uang pribadi dulu. Makanya dibilang ketika ada wacana kenaikan operasional RT RW yang senilai 2 juta itu bagi kami nggak terlalu perlu ya RT RW gitu ya. Karena kenapa? Dana segitu saya rasa nggak mencukupi lah kalau dibilang untuk kegiatan operasional yang kita lakukan program-program yang ada di wilayah. Jadi
Makanya ada sebagian pengurus RT RW kita memang meminta sudahlah jangan pakai LPG lagi gitu ya, karena itu akan terus kita dalam kebohongan-kebohongan gitu ya. Sebagaimana yang dana operasional yang pertama kali diturunkan yaitu pertama kali dana operasional yang ada di DKI itu tahun 2003 oleh Bapak Setioso itu sekitar 150.000 RT, 200.000 RW. Dan terus meningkat ketika tahun 2010 RT 600, RW 900 gitu. Dan itu tanpa laporan pertanggungjawaban. Kita cukup menerima tanda bukti operasional RT RW lalu itu diserahkan ke pengurus RT RW untuk digunakan sebagaimana mestinya. Oke, sekarang biaya operasional RT atau RW, Anda kan RW ya, itu biasanya habis untuk apa saja? Biasa kita gunakan yang rutin itu kerja bakti seminggu sekali. Satu kali kerja bakti kira-kira habis berapa? Kalau satu kali kerja bakti tergantung kita bagaimana melibatkan masyarakat. Semakin banyak kita libatkan, ya semakin banyak pengeluaran. Tapi rata-rata antara 300, 400 sampai 500 ribu. Untuk konsumsi dan lain sebagainya. Untuk konsumsi dan makanan. Atau misalnya kita harus membeli alat yang misalnya alat itu tidak bisa digunakan, ya mungkin lebih. Kalau kemudian RT RW dengan dana ini kan sudah dialokasikan sekitar 2 juta sampai 2,5 juta. Iya. Itu kemudian cukup nggak untuk kebutuhan RT RW? Kalau kita bicara cukup, nggak cukup, nggak ada selesainya Mbak ya. Jadi yang ada saat ini adalah ya kita terima aja, gubernur mau ngasih 2 juta, kita RT RW tetap jalan. Ngasih 2,5, RT RW tetap jalan. Karena pada dasarnya berdirinya RT RW pertama kali pun kita nggak dapat apa-apa gitu. Tidak ada uang operasional. Gitu. Kalau dengan ada dana sekitar 2 sampai 2,5 itu masih menarik iuran dari warga? Untuk saat ini iuran itu kita tarik semata-mata, ini kan yang menarik iuran di tingkat RT ya, ya. Tapi ada juga RT yang tidak menarik iuran. Kenapa iuran kita tarik? Walaupun jumlahnya cukup kecil, kita hanya menarik Rp2.000 per bulan. Kenapa ini kita lakukan? Sebagai bentuk peran serta masyarakat untuk bangun lingkungannya. Karena kalau ditiadakan iuran, khawatir tidak ada tanggung jawab masyarakat terhadap lingkungan. Karena ini kan kembali lagi ke masyarakat dananya. Itu pun kalau ada RT yang memungut, karena ada sebagian di tingkat RW saya sendiri nggak ada juga RT yang tidak memungut sumbangan. Gitu ya. Pak Harudin, saya ingin bertanya kepada Anda lebih detail. Anda tadi mengatakan jangan-jangan ini banyak dananya ini saya harus berbohong karena tidak cair tepat pada waktunya. Yang Anda alami sebenarnya seperti apa? Jadi permasalahannya sebenarnya ini kan tingkat kalau hasil FGD yang kita lakukan bersama Kabiro Tapem minggu yang lalu, memang ada misinformasi yang ada sampai tingkat bawah di tingkat lurah, karena ada beberapa lurah memang mencairkan tepat pada waktunya gitu ya, mencairkan uang dulu baru laporan, tapi ada beberapa kelurahan laporan dulu baru uangnya cair. Masalahnya gitu. Di mana? Lurahnya ada yang menahan Saya atau rasa seperti tingkat pemahaman lurah masing-masing kali ya, menerjemahkan apa yang disampaikan SKPD. Saya nggak tahu ya prosesnya seperti apa di atas. Yang pasti di tiap kelurahan berbeda-beda modelnya, Bu. Bahkan kemarin kita sempat hanya 3 bulan baru dapat uang operasional. Oke. Nah, dananya ini berarti di pos di setiap kelurahan? Iya, setiap kelurahan. Di setiap kelurahan dicairkan setiap bulan atau per 3 bulan sekali? Untuk berapa bulan ini kita udah setiap bulan. Sudah setiap bulan? Tapi tahun yang lalu kita per 3 bulan. Per 3 bulan. Tapi itu teratur? Teratur. Setiap tanggal 10 pasti keluar kita. Kemudian Anda harus membuat LPJ-nya setiap? Kita buat LPJ setelah menerima dana tersebut gitu. Kalau sebelum menerima kita bikin LPJ dulu. Kalau nggak ada LPJ tidak dikeluarkan dana tersebut. Oh, jadi bukan dananya keluar dulu baru membuat LPJ dulu kita suruh buat, baru kita menerima dananya. Nah, terus kita bisa mengalokasikan ini nanti ke depan, jangan-jangan saya punya rencana A, B, C, D, padahal dananya belum ada, bagaimana? Nah, makanya saya bilang kan, ini RT RW lah yang menomboki dulu untuk kegiatan-kegiatan yang ada di wilayah gitu ya. Kita ada yang pakai dana pribadi, ada juga yang pintar-pintar bikin kas gitu ya. Tapi jaranglah kita punya kas gitu ya. Apalagi kita yang ada di daerah pesisir, dana yang awal itu kita kan bukan 2 juta, kita awal itu dapat 975 untuk RT, 1.200.000 untuk RW. Apa yang mau dikasih gitu ya, kita buat kegiatan masyarakat aja udah habis gitu.
Oke, baik. Saya ke Bang Ucok. Pak Ucok, kalau penjelasan dari Pak Kaharudin tadi, Pak Kaharudin seakan-akan mengatakan bahwa ini dananya sudah sangat mepet, kecil sekali kemungkinan untuk diselewengkan. Jadi jangan khawatir kalau LPJ pun tidak buat. Mungkin kalau bisa saya simpulkan seperti itu, Pak Kaharudin. Saya tuh nggak mungkin ada kemungkinan untuk korupsi karena dananya sudah mepet. Kalau Bang Ucok sendiri tanggapannya seperti apa? Iya, masalah duit APBD itu atau anggaran negara ini kan bukan masalah banyak atau gede ya. 5% itu harus ada pertanggungjawabannya untuk apa saja. Gitu. Ini artinya apa? Ini artinya memang harus ada RPJ-nya. Jadi apa yang tadi dikatakan, kalau uang ini mau cair ada RPJ dulu gitu kan. Ini udah kelihatan memang sistem administrasi yang amburadul, kacau balau yang dibangun oleh Pak Lurahnya atau kelurahan kayak gitu kan. Seharusnya uang itu atau dia ngaju ke proposal dulu, boleh dulu untuk apa-apa uang itu baru masuk, setelah selesai baru RPJ-nya muncul gitu kan. Ini kan tidak, ini uang belum masuk gitu kan, tapi mereka harus bikin RPJ. Tadi alasannya bahwa RPJ ini kegiatannya udah dilakukan dengan pakai uang pribadi. Tapi nggak semuanya Pak RT itu kaya-kaya kayak Pak Kaharudin ini. Semua ada yang miskin juga. Memang saya tahu Pak banyak RT yang saya kenal di Jakarta ini miskin, nggak punya apa-apa. Memang dia mengabdi gitu. Tapi bagaimana? Dia memang bohong bikin RPJ-nya itu gitu kan. Supaya memang uang ini cair untuk warganya sendiri gitu. Yang penting buat saya sistem ini yang dibangun saat ini betul-betul sistem yang kacau balau, amburadul, dan pertanggungjawaban uang itu ya tidak ada, baik di tingkat RT atau di kelurahan. Kelurahan itu sepertinya mereka yang penting laporan aja, bagaimana bentuknya pokoknya laporan gitu kan, nanti uangnya kasih, nggak boleh kayak gitu juga. Oke, baik, gitu. kita akan bahas masalah terkait dengan rencana penghapusan laporan pertanggungjawaban dana RT RW. Tetap bersama kami saudara di Saling Silang Jak TV.